Untuk Valentina respect sekali. Super Ken tidak akan dikasih Fanny walaupun notabene-nya dia kalah di game yang kedua. Tapi kalau misalnya dia dikasih Fanny dan dilepaskan Fanny-nya, sedangkan Kufranya akan ditutup, wah itu akan berbahaya, terbuka sekali untuk bisa termakan gold lane dari seorang Marky. Iya, apalagi solo kill yang berbahaya ya nantinya takutnya. Termakan lebar ya. Termakan lebar. Apalagi karena kita tahu sendiri di gold lane, ini Super Saiyan belum tentu bawa marksman. Belum tentu. Bisa jadi dia bakal bawain hero-hero fighter kayak tadi, kayak Bane, atau mungkin hero-hero mage kayak Harit. Bahkan dari 2 game yang dimainkan, kita belum melihat marksman loh dari kubu Bigetron Alpha. Iya. Betul. Masih mage dari gold lane. Padahal kita tahu Super Saiyan gold lane. dia power banget dengan menggunakan Leslie. Iya kan? Yang dimana kita tahu sendiri lah, itu hero pegangan late gamenya. Untuk teman-teman dari Bigetron Alpha, tapi untuk sekarang Arlott akan diamankan terlebih dahulu dari kubu Geek Farm. Dan ini juga salah satu deny pick yang bisa kita bilang untuk mengantisipasi pergerakan di arah marksman lead atau mungkin marksman yang ada di arah backline. Antisipasi. Ya. Jangan si sapi dibawa-bawa terus. Si sapi. Tapi ini salah satu lagi-lagi hero comfort, hero power look juga. Yang kita udah ngeliat mungkin di season yang ke-11. Namun Joy terlepas tentunya. Ini bisa jadi Super Ken loh. Oh, untuk Super Ken? Ini bisa jadi Super Ken. Kita udah pernah lihat ya. Ya, tapi aku mikirnya gini loh. Dengan di bandnya Valentina tapi Eve-nya masih terbuka, ini malah jadi poin plus buat Aboy juga gak sih? Betul, poin plus untuk Aboy, tapi ini juga menandakan dari Bigetron Alpha, dia tidak akan tercounter dari segi ketaltan. Tapi kiri enak banget kalau aku pribadi ambil Beatrix-nya terlebih dahulu. Beatrix Eve? Atau Beatrix, Eve Grok? Kalau misalnya ngomongin Grok, ada baiknya Beatrix Eve dulu. Karena di arah mid to the late game, mereka yang akan bermain, Profesor. Ini kombinasi sama Arlott-nya juga jalan. Oke, dan jangan lupakan juga bahwa kita tahu sendiri kalau misalkan ada Beatrix, mau nggak mau berarti Joy-nya bakal digeser ke arah Xp Lane. Betul. Karena dia butuh banget vengeance-nya itu. Tapi Ling, Farsha berarti nggak mau mainin slow effect, main burst aja. Karena apa? Karena Cult Altar akan lebih mudah dipicu, dihilangkan dengan menggunakan Feather Airstrike. Wah, ini combo team fight yang besar banget sih dari sisi kiri. Dan kalau bisa aku bilang, dari sisi Bigetron, salah satu power dari Super Ken ini adalah Joy. Tapi Joy ini juga bisa digeser loh, Momo-chan. Ini Joy ini bisa digeser ke arah ESP Lane. Walaupun dari tempo permainan dari seorang Sorizo ini masih tidak terlalu cocok dengan Joy kalau menurut aku, Profesor. Setuju. Setuju. Dan bahkan kemungkinan dengan ada Grok yang sudah di-pick juga oleh Finn di sini harusnya. Atau mungkin bahkan bisa dibilang cukup flex juga. Ya. Bisa ke arah EXP. Bahkan jangan-jangan ini hero-nya Super Sorizo. Nah iya, karena kita kan? ingat Sorizo dengan Groknya. Iya, aku lebih setuju di saat ini. Dan entah kenapa ketimbang melawan Arlott yang kita tahu sendiri, Arlott ini kan bergantung kepada sisi power. Betul. Grok punya hal tersebut, itu jawabannya. Anti-sisi. Power of nature. Ketika dia cosplay jadi batu. Pertama, dia pakai batu besar. Grok ini digunakan untuk anti-sisi untuk Arlott. One by one situation. Tapi yang lebih mahalnya lagi adalah clear minion cepat, lu akan bisa melakukan invite jungle terhadap seorang Nile. Nah, Rotasi invite jungle yang notabene-nya akan membuat dari Rens berpikir 2 kali lipat bahwa Loiski harus menggunakan hero yang bisa catch up atau bisa dibilang bisa ngikuti permainan dari jungle-jungle yang direstuin. Tapi kalau ngelihat Link di tangannya Geek Farm, sekarang Bigetron kayaknya mereka bisa bawain lagi untuk fighter-fighter atau mage di area gold lane-nya. Kayaknya aku malah mikir ini Farsha juga belum tentu untuk Aboy sih. Bisa ke Marky. Iya, bisa untuk Marky juga. Gak menutup kemungkinan loh, mereka membawakan Farsha Yves. Jadi artilerinya ada 2 ketika berhadapan sama Faramis yang kita tahu sendiri Faramis sangat bergantung sama area of effect juga. Tapi malah Haritnya ditutup oleh Bigetron. Ya mereka nggak mau kalau bertemu dengan Harit sepertinya di area gold lane karena gold lane-nya masih terbuka. Dan tidak menutup kemungkinan juga kita melihat salah satu di sana yang masih terlepas ketika glue di band Kajanya sudah mulai muncul. Wow. Waduh, masih terlalu early ya kan? Bisa ditangkap, wah jangan sampai hilang. Tapi nampaknya ini akan menjadi sosok yang sangat menakutkan. Ingat, Kaja, Supres, dan mungkin kalau bisa kita bilang, Supres Kaja ini agak lebih mudah dibandingkan Supres Franco. Ya. Franco lu akan harus ngeluarin banyak source skill untuk bisa mendapatkan Supres. Karena dia close range. Ya. Mili. Dan ini dia perbedaannya dengan Kufra lagi ya seperti yang diamankan oleh Baloiski. Berarti target
dari Super Key atau bahkan Super Fin yang nanti akan menggunakan Kaja itu udah jelas banget pasti harus menuju ke arah counter-nya. Oke, dan Link Cloud 2 scaling hero. Berani banget ya. Wah, ini resikonya gede banget sih di bawah Resikonya gede banget teman-teman dari Geekfall. Tapi kalau gamenya menuju ke arah late game, kita akan melihat efek yang mengerikan dari Link dan Cloud-nya. Berarti kalau itu ngambil Beatrix kanannya. Bisa. Mendingan ngambil Beatrix. Walaupun dari segi Brody itu sangat kuat untuk melawan seorang Brody Link. buat match up-nya oke. Iya. Atau bahkan kalau mau, ini kan harusnya ada di band. Apakah kita akan lihat Esmeralda Goldlane biar bener-bener early game itu sekalian? Kalau menurut gua Esmeralda Goldlane walaupun emang early game sekalian ini agak punya chance yang berat untuk dibawa di early game. Butuh Marksman. Clear-nya cepat. Masalah itu Kari. Wah. Kaja Kari. Hero yang single target banget. Dan ditambah dengan early pressure yang ingin dimainkan oleh Super Saiyan sepertinya. Gak bisa dilawan pakai apa? Wind of Nature. iya. Gak bisa dilawan pakai Wind of Nature. Iya. Ini ada chance yang cukup besar di tangan dari seorang Super Saiyan dan bahkan ini dia match point. Match point yang sangat mahal. Kenapa? Karena ini adalah salah satu ajang balas dendam untuk Marky. Pembuktian tidak mau menjadi player ke-6 Momocan. Redemption. Oke, kita akan lihat apakah balas dendam itu akan terjadi di game yang ketiga. Pembuktian yang akan dilakukan oleh Marky di hadapan mantan timnya. Atau justru Bigetron Alpha yang akan menutup kesempatan balas dendam itu dilakukan di match point kita untuk kedua belah tim. Cukup menarik tentunya. Dari kedua belah draft sama-sama kuat. Tapi kita tahu juga Link dengan Cloud ini adalah combo yang begitu mematikan. Tapi kita akan masuk ke dalam map. Dan juga game kita yang ketiga untuk Geek versus Bigetron Alpha. Match point. Akankah ada Marky yang berhasil membuktikan dia bukan player ke-6 atau bahkan di sisi sebaliknya. Ada Geek Fam yang terkubur harapan di match yang pertama kali ini. Sementara dengan pergerakan Luke yang ngebawa Arlord, memang early yang agresif bisa dibawakan juga oleh Geek Fam. Oke, akhirnya kita melihat Super Ken kembali dengan Season Hunter-nya. Dan berbanding terbalik untuk sekarang malah Nile yang bermain dengan Master Assassin. Artinya apa? Artinya Nile mau main pick off, solo pick off kalau bisa 1v1 situation. Entah siapapun hero individual yang akan muncul dari Bigetron Alpha. Alright. Dan bahkan dengan emblem seperti ini, dari seorang Kari juga ingin bermain cepat. Maksudnya early-nya dia juga tidak mau terlalu lama. Dia ingin punya landing yang unggul dari seorang Cloud. Karena Cloud ini akan lebih sustain Momo-chan. Kita tahu dengan command yang dimiliki, tapi di sisi sebaliknya Marky ternyata lebih mengungguli dengan adanya emblem yang dia miliki. Sustain di early, tapi belum tentu. Di armnya itu nya dia mampu bertahan Momo-chan. Ya, dan bahkan scaling dari Geek Farm sendiri ya, space create yang harus dilakukan juga oleh pemain-pemain dari Geek untuk ke arah seorang Marky di sini diperlukan banget. Dan gimana caranya pemain-pemain dari Bigetron Alpha mendinai hal tersebut terjadi di 10 menit kita pertama. Kalau bisa dibilang dari segi rotasi yang dilakukan, Bigetron Alpha tadi dengan sedikit kerusuhan, malah kajanya bisa dimakan abis loh. Dan kalau misalnya di sini kajanya bakal coba dilumat, dan Super Ken tidak harus butuh ke arah purple buff, dia tidak terlalu depending on purple buff. Di sisi sebaliknya, melihat ada rotasi yang dilepas dari seorang Link menuju ke arah bottom lane, tandanya langsung ada flicker telah dikeluarkan di tengah sana. Membuat Super Fin tidak memiliki flicker, tidak ada power, dan belum memiliki defense judgment. Sedangkan Super Sorizo yang tadi sudah kita bicarakan di arah early draft, kalau dia memiliki growth untuk melakukan zoning out, ini udah mulai dilakukan tugasnya. Ya, sementara dari Super Ken sudah kembali lagi mencoba untuk melakukan kontes di area turtle-nya dan sudah ada proses yang baik. Setelah dikeluarkan, Luke bakal coba dimakan, first blood telah berhasil didapatkan, tapi ternyata di sana power of retribution di tangan dari Super Ken. Tempest of Fate menuju ke arah belakang tidak bisa membuat seorang Nile untuk mendapatkan turtle dan bahkan kemungkinan besar Nile akan kehilangan purple buff-nya. Ya, karena udah mulai langsung diinvasi begitu saja. Setelah ada objektif setelah yang berhasil diamankan oleh Bigetron Alpha, Baloi masuk. Satu buat area revenge, namun kali ini di area depannya ditahan. Super Ken berhasil menghindari damage dan dapat satu point kill. Menghindari damage dari seorang Tyron Rage. Sosok Valoisky gagal mendapatkan Super Ken, tapi dia malah bebas bernyanyi bermain piano di tengah sana. Electrifying Beats lagi-lagi. Dan Bigetron Alpha kembali dengan permainan yang kita udah mulai mungkin ngelihat di game pertama. Mereka coba untuk ngebait
satu buah team fight yang mungkin bisa dibilang skirmish kecil di area purple-nya. Dan itu diiyain sama Geekfam. Dan bahkan Aboynya keculik. Ya ini kerugiannya sebenarnya ada di Aboy sih. Kalau misalkan Aboy kita match up-kan dengan Super Key, mau tidak mau nanti kita akan melihat perbedaan level dan item di early game. Tapi untuk saat ini setidaknya itu yang paling bisa dilakukan sama Geekfam. Mempertahankan purple buff untuk Nile agar dia tidak kehilangan pattern farming yang benar-benar potensial di early game. Karena kalau dari early game aja purple buff-nya pun sudah hilang, kemungkinan besar di sini Big Dragon Alpha akan invade dan berkali-kali akan melakukan hal yang serupa. Oke, dan untung aja nggak hilang. Tapi kalau misalnya dilihat dari Super Fin bakal coba untuk melakukan invasi ke arah bottom lane. Informasi yang harusnya sudah didapatkan ya. Dan ini Marky juga langsung melakukan defensive mode. Dia langsung mencoba untuk bertahan. Tapi nampaknya ada yang mengikuti Super Ken. Informasi telah diberikan. Driven Charge telah didapatkan. Palos dia akan coba dimakan bulat-bulat. Super Ken dengan sangat instan menuju ke arah seorang Aboy. Tidak ada cover menuju ke arah seorang Super Saiyan. Tapi nampaknya Super Saiyan juga akan menjadi korban keganasan dari Geekfam. 1-1 dan ternyata triple kill. Looking for Maniac. Apakah ini akan menjadi satu bom Maniac pertama untuk Super Ken? Karena ada Luke di depan sana yang coba dimakan begitu saja. Wajas dan tidak ada Maniac. Lebih fokus ke arah satu point kill untuk Turtle selanjutnya. Tapi itu jadi keuntungan yang benar-benar bakal bikin snowballing banget ke arah Big Dragon Alpha, Prof. Plus timingnya nggak sih? Kayak kita ngeliat timingnya ini pas banget. Abis dapetin point kill terhadap Luke, muncul Turtle. Turtle-nya muncul. Ini udah kayak disiapin, ini bonusnya loh. Turtle-nya, setupnya dan semuanya. Karena balik lagi, untuk sekarang lagi-lagi Nile harus benar-benar effort lebih. Karena dia tidak membawa Season Hunter, dia membawa Master Assassin. Sehingga ini yang nanti akan membedakan pattern farming dari Super Ken dan juga Nile-nya sendiri. Super Ken tentunya akan lebih well farm di sini dengan ngebawa Season Hunter juga. Tapi kali ini Marky masih bisa ditahan tentunya di area atas. Dan mencoba menuju ke arah seorang Super Key. Nile gagal tertarik, tapi ini udah ada informasi yang diberikan. Tidak ada Feather Extract yang tandanya ketika Feather Extract tidak ada, invasi di arah top lane, ini mungkin agak cukup kekurangan damage. Lihat, Super Key akan memasak, depan sana ada Marky, Super Ken membuat seorang Baloyski bingung siapa yang akan coba gua tangkap. Karena terlalu riskan menangkap seorang Super Ken. Super Finish coming up, Defense Adjustment gagal didapatkan. Informasi yang bisa dimiliki adalah parfumnya akan coba dipegang oleh seorang Nile. Iya, tapi apakah akan ditukarkan nantinya? Tapi masalahnya dari posisi Nile tentunya akan lebih cepat untuk mengamankan ke arah purple yang sudah colong begitu saja. Tapi dari seorang Nile kali ini bakal coba di cover oleh seorang Luke. Yang dimana Ki sudah mulai berjalan juga. Sorizo udah memotong dari area bawah dan Nile dipukul mundur secara tidak langsung dengan satu buah Power of Nature dari seorang Sorizo. Masalahnya Nile sekarat dalam maut. Dia seperempat darah. Walaupun dia ada Tempest of Death, Defense Adjustment itu nggak bakal bisa bikin dia bertahan. Selama durasi Defense Adjustment masih dipegang dia dan dia langsung hilang ketika kena Super Ken, Profesor. Itu 1400 damage loh, physical damage. Iya, makanya. Di menit yang ke-6, bayangkan dari Power of Nature yang begitu kejam. Masalahnya si Sorizo ini dia bawa Master Assassin juga, Be. Iya, makanya ini bakal jadi point plus, tapi di depan sana langsung ada inisiasi. Iya, dibuka begitu saja ke altar yang akan menyelamatkan hidup dari pemain-pemain Big Dragon Alpha, tapi dibuka begitu saja tanpa Blast ke arah seorang Super Fin memang tumpah, tapi Ken membalaskan itu semua. Ranger emas. Oke, tapi di depan sana ada Marky yang mencoba untuk bertahan seorang diri, tak ada yang menemani. Dia ada top lane mencoba untuk mempertahankan dirinya, tapi Turtle kembali akan di tangan dari Big Dragon Alpha. Perfect Turtle for Big Dragon Alpha, kembali lagi dominasi seperti di game yang pertama. Wah, ini bener-bener kayak kita dibawa dejavu sedikit. Di game yang pertama hanya diberikan 2 point kill saja. Dan bahkan Super Fin di-trade dengan banyaknya pemain dari Geekfam. Sehingga 1-3 tentu dari kuantitas saja kita udah melihat. Ini engage play dari Geekfam terpatahkan itu yang pertama. Ya. Gold leadingnya dari 3.000 menuju ke arah 5.000 bahkan 6.000. Makin jauh. Makin jauh. Kalau misalkan Lord didapatkan, tidak menutup kemungkinan ini 10.000 gap gold pun bisa didapatkan. Kalau kita melihat dari instant replay, semuanya menuju ke arah Super Fin. Tapi Cult Altar membuat Super Fin setidaknya sedikit saja bisa memberikan efek paralyze. Agar damage yang diberikan ke arah Super Ken tidak begitu maksimal, dipotong sedikit lah, 4% di sana. Ya, dan sama seperti di game pertama, gak ada yang bisa menghentikan atau mungkin nge-beat. What are you doing, Baloy? Membuang tire race dengan sia-sia kali ini. Apakah ini T-Man MPL untuk pertama kalinya? Ya. Trigger mental.
Trigger beta. Tapi lihat Watchers dikeluarkan. PDS bersama dengan mendapatkan satu ball. Super K masih mau lebih. Super Ken bernyanyi bermain piano di depan sana. Gak ada bisa ditumpangin. One man situation. Super K langsung dengan siap. Lihat Super Ken dia muterin. Dan Super K udah siap di sana. Yang membuat linknya kalau masuk lebih dalam lagi akan termakan. Udah pasti. Itu kalau misalkan tadi Nael tidak mengikuti bagaimana insting dia sebagai assassin untuk mengejar ke arah Super Ken. Ini udah pasti bakal kemakan, tapi udah sekarang Nael mau tidak mau nggak punya ultimate lagi, nggak punya Tempest of Blade, jadi dia harus memilih untuk mundur. Dan ini dia sebuah perbedaan dari segi emblem ketika penggunaan Link dari Super Ken versus Nael. Tadi bedanya yang pertama, Fatal digunakan, Season Hunter masih di bawah, tapi untuk dari Nael dia membawa Swift, dia membawa attack speed, tapi tidak membawa Season Hunter. Dia memilih Master Assassin di sini. Iya, dari segi farming tentunya akan sedikit tertinggal jauh ya, Be ya. Di sini dengan ngebawa Season Hunter juga di tangan seorang Super Ken. Dan memang nggak sama-sama ngebawa Master Assassin, tapi yang dibawakan dari Nael sendiri adalah dia bawa lebih ke arah attack speednya. Ya bedanya sedikit. Ya mungkin kalau kita ngeliat dari Swift aja cuma satu ya karena attack speed. Tapi untuk sekarang Oke, Carrot Alter telah dikeluarkan, balas King Arrow Terrorist tapi free hit. Dikeluarkan oleh seorang Super Saiyan, Marky hilang. Watchers di arah belakang membuat seorang Aboy harus flicker ke arah depan. Mencoba untuk menukar dengan 1-1, tapi nampaknya gagal. Ini pencara. Mereka kehilangan 3 playernya ketika ada Lord yang udah muncul ke lane of down. Nostalgia, Deja Vu game yang pertama kembali lagi hadir kali ini. 8-0-3 ya kan, plus ini plusnya ya, menit 9 Blood Wings udah ada di tangan dari Super Ken. Itu seberapa besar damage? Seberapa besar damage? Ya ini dia jawabannya, 36.735 damage magical yang diberikan ke teman-teman Geek Farm, dan pattern farmingnya benar-benar tidak terhentikan. Nael sudah kehilangan purple buff-nya, dan bahkan untuk saat ini invasi ke arah orange buff bukan hal yang mustahil. Oke Nael, hampir aja dipaksa Tempest of Blade, Cimo. Hampir ya? Hampir. Untung. Dan sama seperti yang kita tahu Geek Farm, patternnya all for one, one for all. Mereka maju, tumbang satu persatu, dan bahkan dari Bigetron Alpha mereka yang tinggal nunggu inisiasi yang dibuka sama seorang Baloy. Oke, memang MPL makin lebih keras, tidak ada game 2-0, game 2-1. Apakah kali ini para pasukan dari Bigetron Alpha akan menghubur mimpi dari Geek Farm menamatkan di game yang pertama kali ini? Sorry, di match yang pertama. Tapi match kali ini benar-benar membuat Bigetron Alpha harus membolongi semua base turret supaya mereka bisa lancar dari trailing push. Satu babak celuk, termakan, Watch dikeluarkan, Marky hilang. Nggak peduli apapun terjadi walaupun dikating, dan ini dia Bigetron Alpha, sang super squad berhasil mendapatkan kemenangan pertama mereka di MPL. Mendakan kemenangan yang begitu mendominasi dari Super Bigetron di match kita yang pertama. Wah, super squad, super team. Dan inilah dia para 5 pemain supernya yang mendapatkan poin 2-1. Bahkan walaupun mereka bisa dibilang terpleset di game yang kedua. Tapi yang penting game ketiganya mereka leading jauh banget. Leading terlalu tinggi dari segi network. Dan itu yang membedakan bagaimana Nael, Super Ken, dan kawanan Geek Farm yang benar-benar tertinggal dari segi 7.000 sampai menyentuh 10.000 real, man. Kejadian beneran. Perbedaan 12.000 gold di 10 menit, bahkan nggak